Shalom, selamat malam. Bersama lagi kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Berlututlah. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Kau sudah melindungi kami dan saat ini kami masih diberikan waktu untuk merenungkan firman-Mu. Bersamalah dengan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Lukas pasal 5 ayat 8. Firman Tuhan berkata, ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Pada zaman perjanjian lama, seorang berdoa berdiri, berlutut atau tersungkur. Bangsa Israel pada mulanya berdoa dengan mukanya menyentuh tanah pada zaman Daud. Sadrak, Mesak, Abednego berdiri teguh bagaikan pohon di tengah-tengah gandum yang mengalun pada saat mereka menolak tunduk apabila Nebukadnezar memerintahkan untuk tunduk kepada patung kebesarannya. Pada zaman Yesus berdoa dengan berlutut atau sujud di hadapan Allah menyatakan kerendahan hati atau ketakjuban di depan Allah. Suatu ucapan yang biasa untuk berdoa ialah berlipat lutut. Dengan sikap ini, umat Kristen mengakui kuat kuasa dan kedaulatan Allah. Bagi seorang, berlutut bukan di depan tiang berhala, berarti menyatakan bahwa umat Kristen menyembah dan memuja hanya Allah yang tidak kelihatan itu. Dengan demikian, kita juga mengakui bahwa Allah itulah Hakim Agung dan Yesus Kristus adalah Tuhan semua orang. Bagi Petrus, itu mempunyai arti yang lebih dalam lagi. Ia telah meragukan kuasa Yesus. Apakah Yesus tahu mengenai menangkap ikan? Bagaimanakah ia patut menasihati seorang ahli kalau susah payah Petrus dan teman-temannya sia-sia? Apakah yang dapat dikatakan seorang tukang kayu? Sekalipun Petrus menurut, dilakukannya kah itu selaku hamba terhadap tuannya yang tertinggi atau untuk menghormatinya? Karena banyaknya ikan yang ditangkap, Petrus berubah haluan. Ia sujud di kaki Yesus untuk menyatakan penyesalannya. Ia belum begitu percaya. Ia tidak layak menerima pemberian yang seperti itu. Sekarang ia menunjukkan sikap seorang penerima kasih karunia yang berlimpah dari Kristus. Pemberian itu bukanlah karena keahliannya. Kisah ini tidak menekankan agar kita lebih dahulu mencoba segala sesuatu yang dapat kita lakukan, barulah kita menghadap Allah. Seharusnya kebalikannya yang harus dilakukan. Kita meminta kepada Allah dan Ia akan memberikannya. Tetapi terlalu sering kita tidak merasa pasti apakah Ia akan memberikan secukupnya sebelum kita lebih dahulu mengusahakan segala sesuatu yang dapat kita lakukan. Yesus menggunakan kegagalan total para nelayan ini untuk menarik mereka menurut petunjuknya. Mereka tidak dapat apa-apa dari jerih payah mereka, akan tetapi oleh menuruti perintah Yesus, segala yang mereka cari adalah untuk mereka. Saudara, pengalaman Petrus memberikan kepada kita suatu pelajaran bahwa kesempitan bagi manusia adalah kesempatan bagi Allah. Apabila kita sudah berusaha dan ternyata tidak berhasil, maka kita akan menghadap Dia dan akan menerima yang kita minta. Akan jauh lebih baik bila kita segera berlutut daripada melakukannya setelah gagal. Berdoalah tiap pagi sebelum engkau bekerja. Dengan demikian, saudara pasti akan mencapai kesuksesan dan meraih kemenangan. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, jilid 6, halaman 194. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kami boleh merenungkan firman-Mu malam hari ini. Memberikan kekuatan kepada kami untuk selalu berlutut, berdoa dengan sungguh kepada Tuhan, untuk meminta apa yang kami butuhkan. Biarlah Roh Kudus bersama dengan kami, menuntun kami untuk selalu mengutamakan Tuhan.
memohon kepada Tuhan sebelum kami melakukan sesuatu. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.